Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Juanda, Stambuk 172-140, kelas F Teknik Informatika, mata kuliah Cloud Computing, STIMIK Dipanegara Makassar. Jadi, di video kali ini atau kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mencoba menjelaskan tentang materi Smart City atau biasa kita sebut dengan kota pintar. Nah, apa itu Smart City? Smart City atau kota pintar adalah suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif, dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial dalam sebuah kawasan sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Ada juga pengertian lain, Smart City merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mewujudkan efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Smart City merupakan sebuah performanisasi yang baik untuk sebuah kota yang didukung oleh kombinasi yang pintar, smart, dari segala aktivitas, kajian, penemuan, serta kesadaran dari masyarakat kota tersebut. Smart City diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, transportasi, kualitas hidup, persaingan yang sehat di segala bidang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun definisi Smart City dari beberapa sumber buku yang saya temukan, yang pertama itu menurut Caraglio, Delbo, dan Nick MP 2009, Smart City adalah kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Menurut Pratama pada tahun 2014, Smart City merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan di suatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya. Menurut Cohen 2014, Smart City adalah sebuah kota yang menggunakan ICT secara pintar dan efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, serta mengurangi jejak lingkungan. Semuanya mendukung ke dalam inovasi dan ekonomi ramah lingkungan. Jadi kita simpulkan, Smart City itu merupakan pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi atau TIK untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Intinya teman-teman, dari Smart City ini dia menggunakan atau menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kota besar. Misalnya saja dalam bentuk pelayanan, misalnya dalam bentuk pendidikan atau edukasi, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Di mana ada 3 konsep yang saya temukan di sini. Dalam Smart City sendiri, yang pertama adalah dia connecting atau dia menghubungkan segala layanan-layanan tersebut kepada masyarakat. Dan juga ada controlling,
di mana smart city ini fungsinya untuk mengontrol. Kemudian ada monitor. Next, ada manfaat dari smart city. Yang pertama adalah memperbaiki permasalahan di masyarakat. Masalah-masalah yang dimaksud di sini ini merupakan masalah-masalah seperti pelayanan, misalnya dalam antrian-antrian di rumah sakit. Dengan adanya smart city, kita bisa mengantri secara online misalnya. Jadi dia bisa memperbaiki permasalahan yang terdapat di masyarakat. Kemudian meningkatkan layanan publik. Nah, di sini saya kira cukup jelas ketika masalah di poin pertama sudah diselesaikan, otomatis layanan publik pasti akan meningkat. Kemudian ada menciptakan pemerintahan yang lebih baik. Nah, ini juga pasti ketika sebuah kota menerapkan yang namanya smart city atau kota pintar, otomatis pengelolaan dari pemerintahannya pasti mencakup lebih baik lagi dari sebelumnya karena telah menerapkan era-era digital dan juga lebih terhubung. Seperti poin yang tadi, ada connecting, controlling, dan juga monitoring terhadap masyarakat pasti lebih mudah jika dilakukan dengan era digital sekarang ini. Kemudian ada mencerdaskan masyarakat. Nah, ketika pemerintah sudah menerapkan smart city atau kota pintar, otomatis kebutuhan akan atau layanan terhadap masyarakat juga pasti akan meningkat, seperti misalnya di sektor pendidikan, tuntutan untuk menggunakan teknologi pasti akan lebih meningkat, dan ini tentunya akan berbanding lurus dengan kemampuan atau meningkatkan sumber daya manusia dari masyarakat yang ada di kota tersebut karena telah menggunakan teknologi informasi yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kehidupan sehari-harinya. Kemudian ada mengelola potensi kota dan potensi SDM. Nah, di sini saya pikir tadi sudah saya jelaskan ya, untuk mengelola potensi kota dan potensi SDM. Kemudian next kita lihat ada perjalanan menuju smart city. Nah, di sini saya coba lihat ya. Kita ambil sampel saja, contohnya kita ada satu kantor atau satu perusahaan yang tadinya dia menggunakan data manual atau file hard copy, dia mungkin masih mencatat di dalam sebuah buku. Kemudian dia sudah bisa mengembangkannya menjadi infrastruktur TIK dan digitalisasi data. Artinya data-data yang tadinya dicatat atau data-data yang tadinya dalam bentuk hard copy, dalam bentuk kertas, dia sudah bisa memasukkan menjadi digital dalam bentuk mungkin file soft copy atau file Word mungkin, file PDF mungkin. Dan juga setelah itu dia kembangkan data tersebut. Dia sudah menggunakan penggunaan sistem informasi. Di sini penggunaan sistem informasi otomatis secara tidak langsung dia mengatakan bahwa infrastruktur tadi yang sebelumnya hanya berbentuk digital, kemudian dia sudah bisa menggunakan sistem informasi, artinya bisa diakses di sistem informasi tersebut. Artinya dia sudah berbicara bahwa dia sudah ada sistem informasi dapat diakses secara online. Kemudian dia tingkatkan lagi menjadi smart office, penggunaan sistem informasi terintegrasi. Terintegrasi yang dimaksud di sini adalah dia dapat terhubung, artinya staff-staff atau pegawai-pegawai dari kantor tersebut dapat mengakses sistem informasi tersebut dimanapun dan kapanpun dia berada. Kemudian ada optimasi smart city. Optimasi smart city adalah bagaimana mengoptimalkan segala layanan-layanan yang telah ada tadi
sehingga bisa menuju smart city yang lebih optimal lagi. Kemudian ada tantangan masa depan untuk smart city itu sendiri. Yang pertama ada jumlah penduduk yang terus bertambah. Jumlah penduduk yang terus bertambah ini tentunya akan menambah padat di kota tersebut, sehingga kebutuhan-kebutuhan akan layanan juga akan bertambah, sehingga pemerintah lebih efisien menggunakan smart city untuk menyelesaikan masalah-masalah atau problem-problem tersebut. Kemudian tantangan kedua, adanya urbanisasi dan menjadi kota besar. Adanya urbanisasi yang dimaksud di sini teman-teman yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Sehingga ini sinkron dengan poin pertama di mana jumlah penduduk terus bertambah juga, yaitu jumlah penduduk kota akan jauh lebih besar dibanding penduduk desa, sehingga kebutuhan kota akan lebih meningkat. Kemudian ada kemiskinan dan kesenjangan digital. Kemiskinan dan kesenjangan digital ini juga menjadi tantangan masa depan. Kenapa? Karena jika suatu kota menerapkan atau memberi peraturan akan kebijakan penggunaan layanan dengan teknologi, maka tidak semua orang bisa menggunakannya. Misalnya saja kita kaitkan dengan sektor pendidikan, di mana kita kuliah di bidang IT. Ketika ada suatu kebutuhan tentang materi atau tentang kebutuhan praktik misalnya, dan dia menggunakan teknologi yang mahal, maka di sini ada kesenjangan. Atau contohnya saja kita disuruh menjalankan program yang berat atau kesenjangan digital itu sangat berpengaruh. Karena laptop atau space tiap-tiap orang itu berbeda, maka yang ekonominya lebih rendah, dia bisa saja tidak bisa memaksimalkan mata kuliah tersebut ketika sedang belajar, karena adanya kesenjangan digital tadi atau masih adanya kemiskinan. Kemudian ada populasi penduduk lanjut usia. Ya, ini juga di mana kemampuan manusia itu terbatas. Ketika dia sudah tua, mungkin kemampuan untuk penggunaan teknologi informasinya juga akan berkurang, di mana matanya, fungsi-fungsi dari inderanya mungkin sudah berkurang juga. Jadi ini juga menjadi tantangan masa depan. Kemudian kebutuhan energi dan polusi. Kebutuhan energi juga akan sangat-sangat dibutuhkan sekali karena banyaknya teknologi-teknologi yang masuk, otomatis kebutuhan energi untuk penggunaan dari teknologi-teknologi tersebut akan sangat banyak, dan tentunya ini akan menghasilkan polusi. Kemudian ada ancaman keamanan. Ancaman keamanan mungkin di sini lebih ke ancaman data dari seseorang, di mana kita telah mengakses, di mana data-data kita sudah tersebar secara online. Otomatis ancaman-ancaman keamanan ini lebih menjadi tantangan di masa depan. Kemudian ada data center atau data pusat. Data center untuk smart city. Jadi smart city itu perlu juga adanya data pusat. Dari definisinya, data center adalah fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sekumpulan perangkat server dan komponen jaringan komputer sebagai pusat penyimpanan data dan komunikasi. Syarat dari data center itu sendiri yang pertama adalah stabil.
Data center mampu bekerja 24 jam tanpa gangguan berarti. Artinya ketika ini harus bekerja 24 jam full. Tidak boleh ada gangguan sama sekali, karena apabila 1 jam saja mengalami gangguan, maka itu akan berakibat fatal. Kemudian aman. Data center mampu mengamankan diri dari segala gangguan yang dapat merusak atau mencuri data dan informasi yang ada di dalamnya. Saya kira ini cukup jelas. Kemudian handal. Data center mampu bekerja memproses data dari seluruh klien tanpa penurunan kinerja. Jadi dia harus mampu ketika banyak orang yang mengakses data tersebut. Data center ini harus tetap mampu agar tidak down ketika terlalu banyak orang yang mengaksesnya. Dan itu wajib. Kemudian ada klasifikasi dari smart city itu sendiri. Yang pertama ada smart economy atau ekonomi pintar. Smart economy. Smart economy juga diartikan sebuah kota cerdas yang memiliki tingkat perekonomian yang baik, pemanfaatan sumber daya atau potensi alam yang dimiliki oleh kota secara efisien dan efektif. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat pembangunan di suatu daerah pada periode waktu tertentu, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kemudian ada smart mobility atau transportasi. Smart transportasi. Smart mobility merupakan bagian atau dimensi pada smart city yang mengkhususkan pada transportasi dan mobilitas masyarakat. Pada smart mobility ini terdapat proses transportasi dan mobilitas yang smart, sehingga diharapkan tercipta layanan publik untuk transportasi dan mobilitas yang lebih baik serta menghapus permasalahan umum di dalam transportasi, misalkan macet, pelanggaran lalu lintas, polusi, dan lain-lain. Contoh dari smart transportation ini salah satunya itu di kota Surabaya, kalau saya tidak salah, ketika keadaannya lagi macet, otomatis lampu merah itu akan berjalan lebih cepat sehingga mengurangi kemacetan. Kemudian juga permasalahan mungkin yang bisa diatasi dengan adanya smart transportasi ini itu biasa kita temukan di jalan tol. Pembayaran bisa lebih cepat, bisa menggunakan scan misalnya dengan barcode. Pokoknya bisa dilakukan dengan smart. Nah, kemudian ini ada gambaran tentang smart transportation, di mana ada advanced traffic management system, di mana ada public transport, di mana ada emergency management system, traveler informasi, electronic financial, smart parking, support for pedestrian. Advanced traffic management ini kita bisa temukan di kepolisian misalnya. Jadi dia bisa memonitoring keadaan lalu lintas di jalanan. Kemudian traveler information system ini bisa kita temukan di digitalisasi peta, misalnya Google Maps, untuk menyelesaikan problem-problem kebutuhan pariwisata misalnya. Kemudian ada public transport system. Ini bisa kita temukan di bandara ataupun tempat untuk bepergian.
Electronic Financial System. Electronic Financial System ini yang saya sebutkan tadi, misalnya menggunakan pembayaran menggunakan kartu kredit, menggunakan aplikasi yang bisa scan barcode seperti OVO. Kemudian ada Emergency Management System, di mana ini kebutuhan darurat dalam sebuah manajemen. Kemudian ada Smart Parking atau parkir pintar. Dan juga ada Support for Pedestrian. Kemudian ini gambaran dari Situation Room, di mana saya mengambil sampel yaitu di Rio de Janeiro Control and Command Center, di mana dia dapat mengakses keadaan lalu lintas sekitar di kota tersebut. Dan ini adalah komponen situasi room. Ada banyak sekali. Yang pertama adalah infrastruktur IT, di mana yang tadi saya sebutkan ada data center, kemudian jaringan, kemudian ada server, dan juga storage atau penyimpanan. Kemudian di infrastruktur komunikasi juga ada email, telepon, fax, video conference, dan juga website. Di keamanan juga ada keamanan fisik atau hardware, logik atau data. Kemudian di aplikasi ada dashboard, database, dan juga sistem informasi. Kemudian di bagian informasi kita dapat melakukan pertukaran data, keakuratan, dan juga kecepatan. Di bagian display ada LCD monitor. Dan di bagian sensor ada wireless sensor, wireline sensor, dan social sensor. Kemudian ada smart governance atau tata kelola. Smart governance, penyelenggaraan pemerintah dengan menyediakan dan memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik. Ada partisipasi aktif masyarakat yang dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan perangkat apapun melalui penggunaan TIK. Fungsi dasar smart governance. Yang pertama, secara internal ada manajemen pekerjaan, ada manajemen pengembangan kota, ada manajemen finansial, ada manajemen inventaris. Kemudian secara eksternal dia mempengaruhi di layanan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan sosial, fasilitas umum, perizinan, manajemen penduduk. Kemudian smart people education, learning everywhere every time. Manfaat smart education bagi masyarakat: membantu pengajar dalam menyediakan ruang kelas di luar jadwal sekolah, membantu siswa dalam memahami materi pelajaran melalui konten yang tersedia, membuka peluang para pengajar untuk mendapatkan penghasilan ekstra atau utama. Jadi dengan adanya smart city, kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Sebagai contohnya mungkin sekarang kita sudah dapat mengakses secara teleconference dengan menggunakan banyak sekali seperti Google Meet, Zoom. Kita sudah bisa belajar di mana saja, kapan saja. Seperti sekarang ini di tengah pandemi, artinya kita sudah mampu menerapkan smart city itu sendiri di bidang pendidikan, di mana kita belajar di rumah saja secara online. Nah, smart education ini adalah sebuah sistem pendidikan cerdas di mana siswa adalah pusat dari pendidikan dengan penerapan konsep metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Selain itu, data siswa pun dapat terhubung ke semua sekolah, perguruan tinggi, dan ke pelatihan tenaga kerja, sehingga dapat diakses
di mana saja dan disinkronisasi setiap kali dibutuhkan. Jadi intinya di smart education ini kita menggunakan atau memanfaatkan teknologi untuk bahan belajar. Selain itu, data kita juga akan dapat terintegrasi atau terhubung ke semua sekolah. Misalnya pada saat SMA kita mendaftar ke perguruan tinggi, data-data kita yang kita masukkan itu akan tersinkronisasi semua. Kemudian ada smart living atau budaya. Smart living. Berbudaya berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur atau budaya. Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan, penyediaan sarana, prasarana, dan informasi terkait dengan potensi pariwisata daerah dengan baik dan atraktif, memanfaatkan teknologi informasi seperti adanya sistem informasi geografis untuk pemetaan lokasi objek wisata, proses pemesanan tiket masuk dan kamar hotel secara online dan mobile. Kemudian ada smart environment atau lingkungan. Smart environment merupakan bagian atau dimensi pada smart city yang mengkhususkan pada bagian menciptakan lingkungan yang pintar. Kriteria penilaian di sini mencakup proses kelangsungan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Untuk mewujudkan smart environment perlu adanya beragam terapan aplikasi dan komputer dalam bentuk sensor network dan wireless sensor network, jaringan komputer, kecerdasan buatan, database system, mobile computing, sistem operasi. Kemudian kita masuk ke poin 3 dimensi pada smart city. Yang pertama ada dimensi people atau manusia. Dimensi people yang mana sebuah smart city harus memenuhi persyaratan yakni creative city atau kota kreatif. Kemudian learning city, kota belajar, atau human city, kota manusia, dan juga knowledge city, kota pengetahuan. Dimensi people merupakan dimensi yang menunjukkan bahwa smart city dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat, menciptakan dan meningkatkan inovasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada dimensi teknologi. Dimensi teknologi pada smart city harus memenuhi syarat yaitu yang pertama, komputerisasi atau bentuk digital, di mana data tidak lagi dalam bentuk hard copy, tapi sudah dalam bentuk digital. Yang kedua, pintar atau dapat mengerjakan tugas atau perintah yang telah ditetapkan atau diberikan. Artinya di sini kita harus mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses komputerisasi atau dalam bentuk digital tersebut, sehingga dapat mengurangi dapat mengatasi masalah-masalah yang ada. Kemudian layanan yang selalu dapat diakses. Seperti tadi yang saya jelaskan, di mana data itu dalam data center harus dapat diakses 24 jam full, kapan saja dan di mana saja. Kemudian ada koneksi jaringan komputer ataupun internet. Ya, di era sekarang kedua hal ini
sangat-sangat menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Koneksi jaringan komputer ataupun internet, kita dapat mengakses apapun itu melalui ini, dan sekarang ini menjadi kebutuhan. Merupakan integrasi atau gabungan dari beberapa ilmu yang saling terkait. Kemudian ada dimensi community. Dimensi community atau komunitas ini merupakan peran yang dibangun komunitas, dalam hal ini instansi atau pemerintahan, yang membuat sebuah kebijakan atau aturan sehingga terbentuk kebiasaan-kebiasaan kepada sumber daya manusia, terutamanya dalam hal penggunaan teknologi dalam segala kebutuhan, sehingga menunjang percepatan proses terbentuknya smart city. Oke, mungkin bisa lebih dipahami melalui gambar ini, di mana di sini kita lihat ada 3 komponen utama dalam smart city. Yang pertama adalah people atau manusianya. Yang kedua ada community atau komunitas. Dalam hal ini pemerintah atau pembuat kebijakan. Kemudian ada teknologi. Di sini kita lihat ada 3 poinnya. Di mana teknologi ini dia lebih mempengaruhi ke fungsi digital dalam membantu penyelesaian dari manusia itu sendiri, penyelesaian masalah dari manusia itu sendiri. Ketika manusianya sudah kreatif, ketika manusianya sudah berpengetahuan, dia akan memerlukan yang namanya teknologi. Kemudian di poin ketiga ada community atau pemerintah yang membuat kebijakan peraturan. Kebijakan-kebijakan inilah yang nantinya akan membentuk kebiasaan-kebiasaan. Misalnya dalam suatu kota besar, dia sudah menerapkan yang namanya uang digital atau tidak lagi menerima uang cash misalnya. Maka secara otomatis kebiasaan-kebiasaan tersebut atau kebijakan tersebut akan mempengaruhi kemampuan dari manusia atau masyarakatnya sendiri, karena adanya tuntutan, sehingga ini sangat perlu. Kemudian ada smart city di Indonesia, penerapan smart city di Indonesia. Smart City di Indonesia, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang semakin berkembang bukan hanya untuk tren gaya-gaya, melainkan dapat membantu memudahkan kegiatan yang ada di masyarakat. Salah satunya Smart City. Sistem Smart City atau sistem kota pintar di Indonesia pertama kali itu ada di Jakarta, seperti Clue dan Crop, di mana kehadirannya bisa dibilang sangat baik. Tidak lama kemudian, beberapa kota besar di Indonesia menerapkan Smart City untuk menjadi kota modern dan berteknologi. Ini kota pertama ya yang menerapkan Smart City, yaitu Jakarta. Di mana dia menerapkan Smart City Lounge yang merupakan pusat kontrol dan mampu menerima pengaduan masyarakat mengenai masalah sosial, macet, banjir, sampah, kriminalitas, pelayanan publik, dan masalah lain di ibu kota. Sebentar. Jadi di Jakarta ini dia ada suatu pusat kontrol yang dapat menerima pengaduan-pengaduan masyarakat secara online, terutamanya karena Jakarta banyak sekali memiliki masalah sosial seperti macet, kebanjiran, sampah, dan juga kriminalitas. Maka dia perlu satu konsep untuk pengaduan,
secara online, yang dapat diakses secara online untuk seluruh masyarakat Jakarta. Kemudian ada Bandung. Konsep Smart City yang ada di Bandung yaitu meliputi HiU untuk perizinan online, SIP untuk rapor camat oleh warga, Citizen Complaint Online, Silakip untuk memonitoring kerja Pemkot, dan penggunaan sosial media Twitter sebagai ajang komunikasi warga. Jadi di Bandung ini cukup banyak sekali. Yang pertama ada perizinan online, kemudian ada pembuatan rapor camat oleh warga, kemudian ada Citizen Complaint Online sama seperti komentar terhadap pemerintah yang dilakukan oleh masyarakat secara online. Kemudian ada Silakip untuk monitoring kerja Pemkot. Jadi kita dapat melihat bagaimana kinerja dari pemerintah Kota Bandung. Sangat luar biasa sekali. Kemudian berikutnya ada Makassar, kota yang telah mampu memantau kemacetan dan sistem pembayaran parkir online yang sudah on the track. Selain itu, Makassar juga sudah memiliki Makassar Smart Card yang bisa digunakan untuk kepentingan dalam urusan sistem pemerintahan dan pembayaran. Di kota Makassar sendiri memang tingkat kemacetan sudah sangat parah, di mana solusi yang diberikan yaitu Makassar dia memantau kemacetannya melalui ada layar besar yang disediakan, comment traffic namanya. Jadi ini sudah masuk teknologi kekinian juga. Di Makassar juga sudah ada smart card untuk membayar parkir menggunakan aplikasi juga. Saya pernah temukan di Mall Panakukang sudah menggunakan aplikasi untuk bayar parkir. Kemudian ada smart card ya. Ini juga kartu kredit, kartu tol misalnya. Kemudian di Surabaya, salah satunya adalah konsep traffic light yang diatur dengan closed circuit television atau CCTV dan integrated traffic system management, di mana ketika antrian panjang di depan lampu lalu lintas, maka secara otomatis lampu berwarna merah akan berjalan lebih pendek. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, di mana Surabaya juga memiliki tingkat kemacetan yang sangat padat. Jadi untuk mengatasi tersebut, Surabaya dengan lampu lalu lintasnya ketika sedang macet parah, dia akan secara otomatis lampu berwarna merahnya akan berjalan lebih pendek dari biasanya. Selain itu, juga disediakan CCTV untuk memantau lalu lintas dari jalan. Di Makassar juga tadi ya, di Makassar juga sudah berlaku tilang CCTV sebagai bentuk pemantauan lagi. Kemudian ada Semarang. Semarang Sistem Informasi Perencanaan Daerah, Informasi Monitoring Evaluasi, Pelaporan Warga Online terintegrasi, aplikasi CCTV publik, sampai sistem perizinan bangunan yang dapat diurus tanpa perlu datang ke kantor pemerintah. Jadi Semarang juga sudah sangat banyak sekali. Saya pikir cukup jelas. Kemudian ada Jogja, menggunakan sistem kelistrikan melalui smart grid, akan mengatur penggunaan pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan atau EBT dan energi fosil. Pembangkit tersebut perlu diatur karena tidak selamanya EBT bisa terus beroperasi, perlu disanggah pembangkit fosil. Selain itu, di sisi pelanggan melalui smart grid juga bisa mengatur penggunaan listrik secara otomatis sesuai dengan kebutuhan sehingga bisa tercipta penghematan. Jadi dia lebih ke penghematan sumber
daya, di mana dia mengandalkan sistem smart grid untuk menghemat listrik. Kemudian ada kota berikutnya, Denpasar. Damai Denpasar Cyber Monitor dengan berbagai aplikasi smart city disinergikan dalam satu ruangan, meliputi bencana dengan nomor telepon gawat darurat 112, pemantauan banjir, ATCS, pengaduan rakyat online. Kemudian ada geografik, informasi sistem, dan Swaka Dharma. Saya pikir Denpasar juga sudah sangat maju. Banyak sekali yang disediakan di sini. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.